করে মাঝখানে প্রয়োজন। করেন হিসাব থাকে না পানি সত্যি উঠেছে কিনা তার উপর নিচে তুলেই তো পানি So to prevent that and to encourage the community living, and also even the house design. Morning, how are you? I'm very glad that you visited this place. I've taken another. The library. It's a very small family. My father, mother, and God. And everything was looted. There was nothing. After the revolution, this library was set up. You can see the books with bullet some burned. And they killed family members. They also fled. They killed all the family members, but they didn't burn the books. Return to Bangladesh after My father returned from exile and prison that 10th of January. he returned to Bangladesh. The next This is the famous picture. We will go. Stabil. All of the chairs using this simply ladies tidurnya ya.
light off karo na mama. Blood marks. Blood mark came like this. Ini banyak bekas peluru sih. Yes. Yeah, this is also blood mark. Mantunya. Iya sih. Hasilnya untung ada di bawah. Kalau enggak ya. Kayaknya Ibu Mega punya persamaan nasib semua. Ada. Tafadhal. Tafadhal. Yes, because we have nothing. Please clear off this. Just only one color. Plants of Bangladesh. Bagian muslim sama. Apa itu?
Semuanya mereka bikin seenaknya aja kan. Betul apa tidak? Betul apa tidak?
When the family members come or Ya, pasti jalan. Iya. Tekankan dulu bahwa banyak sekali negara-negara yang selama ini hubungannya dengan Indonesia kelihatannya hanya sifatnya superficial ya. Jadi ya kita betul-betul umpamanya terhimpun di dalam satu asosiasi kah, apa dalam satu blok dan sebagainya seperti dengan Bangladesh, dengan India. Selama ini hubungan kita dari segi politis ya cukup bagus. Tapi berbicara tentang ekonomi, kita banyak peluang yang terlupakan. Nah begini halnya dengan Bangladesh. Bangladesh ini sebenarnya kalau kita lihat potensi market Bangladesh ini cukup besar, 130 juta. Dan biasanya orang tuh mau investasi, mau berhubungan dagang, dia melihat potensi marketnya. Dibandingkan umpamanya dengan salah satu di negara-negara di Eropa yang 7 juta, yang 20 juta, yang paling besar Jerman 60 juta. Nah, hal yang semacam ini biasanya kita melupakan karena dianggap bahwa negara ini least developed countries atau yang negara yang paling tidak berkembang. Tapi potensi untuk mengembangkan komoditi kita itu besar. Nah, jadi ini yang kita inginkan bahwa dalam pertemuan kita dengan mereka ini, mari kita mencari peluang-peluang yang bisa kita jadikan sumber keuntungan bagi kedua belah pihak. Satu contoh umpamanya, kita lihat bahwa ada beberapa item yang kita import dari Bangladesh ini melalui negara ketiga. Sebaliknya, ada beberapa item yang diimport oleh Bangladesh juga melalui negara ketiga. Sehingga kita perlu memikirkan bagaimana supaya bisa direct trade. Dan ini tentu kita perlu menciptakan hubungan yang bisa langsung melalui shipping line. Nah, ini satu hal umpamanya. Yang kedua, banyak hal yang dibutuhkan oleh Bangladesh, tapi mereka mengatakan bahwa terbatas sekali devisanya. Ya. Nah, mungkin kita bisa kembangkan dengan counter purchase. Apa yang kita butuhkan dari sini, sebaliknya apa yang mereka butuhkan kita bisa kembangkan. Seperti umpamanya dari sini kita butuh kulit, ya, sangat bagus ininya produk kulitnya. Mungkin dari Indonesia selama ini kan semen dan bahan semen. Belum lagi nanti kalau kita melihat bahwa kita hasil dari PAL ya dan industri-industri senjata kita dari Pindad ya, itu juga bisa kita kembangkan. Nah, jadi pertemuan kita pada hari ini dan kemarin, bagaimana caranya supaya semua peluang-peluang yang bisa kita kembangkan, mari kita kembangkan bersama. Untuk itu kita perlu ada wadah yang namanya Joint Commission. Nah, Joint Commission ini akan kita tanda tangani nanti insya Allah pada bulan Februari sewaktu Menteri Luar Negeri Bangladesh ke Indonesia. Akhir Februari itu rencana beliau. Nah, saya katakan nanti saya akan lihat schedule saya, mudah-mudahan pas. Dan saya usulkan kalau bisa beberapa menteri yang terkait juga bisa datang, umpamanya Menteri Perdagangannya, bisa datang pimpinan dari Kadin dan beberapa pengusaha-pengusaha, sehingga nantinya mereka bisa lihat sendiri
Nah, setelah itu Ibu Mega telah menjanjikan akan mengirim beberapa menteri kemari juga melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita kembangkan. Selain itu ada beberapa proyek di Bangladesh ini yang sangat menarik yang juga bisa kita paling tidak tukar informasi. Umpamanya microkredit ya, Grameen Banknya. Nah, saya kira kita mungkin punya program yang sama atau yang mirip. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa yang lalu kredit-kredit kecil itu tidak sampai kepada rakyat kecil, sehingga kita tidak melihat hasilnya yang memuaskan. Nah, kalau di sini kelihatannya hal itu betul-betul sampai ke rakyat sehingga bisa kelihatan hasilnya. Nah, ini yang kita harapkan bahwa apa yang mereka hasilkan di sini kita bisa juga tularkan ke Indonesia. Paling tidak pemerintah sekarang ini bertekad bahwa uang yang diberikan kepada petani-petani, nelayan itu langsung bisa diterima sehingga kita bisa melihat hasilnya langsung. Di bidang IT juga mereka mengharapkan ada kerjasama. Lalu hal-hal yang menyangkut hubungan yang sifatnya politis, mereka minta kalau bisa, karena kita sebagai founding father atau sebagai pendiri gerakan non-blok di mana mereka sekarang itu mempersiapkan untuk KTT non-blok pada bulan Maret 2002, kalau bisa katanya kita memberikan asistensi bantuan, dan kita telah sanggupi karena saya kira hubungan antara kita dengan Bangladesh di forum non-blok ini penting, dan kita mempunyai komitmen untuk melihat non-blok ini hidup kembali, dan cita-cita dari non-blok itu kita bisa bukan saja lihat dia berkembang, tetapi justru berarti bagi khususnya negara-negara yang terhimpun di dalamnya. Lain-lain hal yang masih menjadi pemikiran dan diharapkan bisa kita kembangkan, turisme. Dari itu kita sudah pernah ada air traffic agreement yang kita harapkan kita bisa terjemahkan di dalam pengembangan turisme. Hal lain yang juga kita bicarakan tadi adalah bagaimana Bangladesh dan Indonesia dapat bekerja sama di bidang investasi. Mereka minta kalau bisa Indonesia karena mempunyai pengalaman yang cukup luas di bidang eksplorasi gas, sedangkan mereka sekarang itu juga mulai ditemukan gas, diharapkan bahwa Indonesia dapat berpartisipasi ya dan ikut di dalam investasi itu. Apalagi mereka katakan bahwa kami bersedia untuk memberikan insentif yang besar bagi investor-investor Indonesia yang ingin ikut di dalam eksplorasi gas dan mendirikan mungkin industri hilirnya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan perminyakan ini kan ada hulu dan hilir. Hilirnya mungkin Indonesia bisa membantu dan kontribusi dalam hal itu. Nah, itu kira-kira hal-hal yang kita bicarakan, dan saya sangat optimis walaupun mereka minta supaya hubungan dagang kita ini balance. Saya katakan jangan balance karena sekarang itu impor dari Bangladesh ini kecil sedangkan ekspor kita besar. Saya bilang jangan kita berbicara balance-nya, kita berbicara ekspansinya. Jadi umpamanya ada hal-hal yang bisa diekspan, bisa diperluas, baik impor dari sini maupun impor dari Indonesia. Yang penting perdagangan itu bisa meningkat volumenya, dan ini mereka setuju juga karena kita tidak bisa terpaku dengan satu hal. Saya kira kunci daripada ini semuanya adalah bagaimana kita bisa menarik kawan-kawan kita dari private sectors, pengusaha-pengusaha untuk datang kemari. Dari itu kita sepakati bahwa akan ada eksebisi baik di Dhaka sini maupun di Jakarta
bagi komoditas dan produk-produk dari kedua negara, sehingga terbukalah mata para pengusaha baik dari sini maupun dari Indonesia untuk bisa mengembangkan usahanya dan melihat peluang-peluang yang terdapat di kedua negara ini. Least developed country, sehingga orang selalu mau berhubungan sama negara kaya. Dia lupa bahwa kita bisa ekspor banyak hal kemari, dan dari itu kita inginkan hal ini dikembangkan. Kalau umpamanya di sini ada kesulitan devisa, toh kita bisa mengimpor barang-barang yang selama ini mungkin kita impor dari negara lain. Jelas yang saya katakan tadi bahwa produk kulit itu diekspor ke tempat-tempat di mana kita mengimpor kulit itu dari sana. Jadi hal yang semacam ini tentunya perlu ada pengenalan, perlu ada eksplorasi, perlu ada saling kunjung mengunjung, dan perlu orang datang melihat kemari. Orang lupa bahwa produk kulit di Bangladesh ini cukup tinggi kualitinya, sampai-sampai tadi disebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Jerman itu setelah melihat produk-produk kulit sini dan khususnya sepatu, dia katakan bahwa lain kali saya tidak perlu lagi beli yang mahal-mahal di made in Italy, karena kelihatannya yang dijual di Italia itu sebenarnya berasal dari sini. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa banyak hal yang kita bisa manfaatkan dari hubungan yang yang dikembangkan. Seharusnya memang 2001, kalau ini memakan waktu yang lebih Maret 2002. Ya, tadinya kan September 2001, tapi katanya mestinya giliran Indonesia, tapi karena waktu penentuannya ini keadaan ekonomi kita sedang terpuruk ya tahun lalu, sehingga dan itu sebelum pemerintahan Gus Dur ditentukan, sehingga giliran kita alihkan ke negara Asia lainnya, yaitu dan akhirnya diterima oleh Bangladesh. Pak Alwi, saya mau untuk itu kita sepakat bahwa apapun hambatan yang selama ini dialami oleh kedua belah pihak harus kita cairkan dengan suatu sistem yang kira-kira bisa diterima oleh kedua belah pihak, sehingga private sectors yang sebagai pelaku usaha bisnis ini tidak merasa bahwa usahanya itu bisa tersendat disebabkan karena arrangement perbankan yang mungkin ada keruwetan di dalamnya. Jadi itu tadi juga dibicarakan bagaimana apa selama ini yang menjadi hambatan-hambatan yang perlu kita selesaikan, sehingga pemerintah kan hanya memfasilitasi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah ingin membalance impor dan ekspor antara kedua negara ini. Pelaku bisnis itu adalah private sectors. BUMN tidak begitu besar peranannya, private sectors. Nah, private sectors ini tentunya melihat selain peluang, juga arrangement, juga peraturan. Nah, ini juga tadi diusulkan oleh pihak Bangladesh, kalau bisa ada komoditi mereka yang tarif bea-nya itu kalau bisa 0% atau paling tidak untuk merangsang ekspor mereka ke sana, komoditi mereka bisa diberikan perlakuan yang khusus, apalagi mengingat bahwa mereka ini kan least developed countries yang juga mendapatkan keistimewaan atau perlakuan istimewa dari beberapa negara. Nah, saya katakan bahwa itu bukan yurisdiksi saya akan sampaikan, dan kalau hal itu memang patut untuk dilakukan, ya itu adalah keputusan departemen lain, bahkan mungkin keputusan kabinet. Kan memang sudah ada hubungan pribadi ya, pernah berkenalan, dan kelihatannya ada persamaan bahwa mereka ini adalah putri dari pemimpin bangsa. Di sini father of the nation-nya Mujibur Rahman, di sana ya father of the nation kita Bung Karno, sehingga
ada hubungan yang emosional. Tadi inskripsi atau apa namanya kata-kata yang dicantumkan di dalam buku tamu itu sangat mengesankan, karena Ibu Mega itu menulis bahwa badan atau fisik itu bisa saja hancur, tetapi semangat dan jiwa akan tetap abadi. Dan bagi Perdana Menteri Bangladesh yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris tadi itu sangat terkesan, sehingga dia meminta dari pembantunya untuk kata-kata itu diabadikan, lalu mungkin akan dipajang gitu, karena menggambarkan betapa kebrutalan mereka yang telah membunuh dan bukan saja ayahnya tetapi keluarganya, dan mendapatkan kata-kata yang sangat berkesan bagi Perdana Menteri, bahwa betapapun semangat orang tua dia, semangat pemimpin bangsa ini dan jiwanya akan tetap abadi. Efektif kapan? Ya, begini, Joint Commission ini selalu dilakukan oleh G2G sebagai fasilitator. Nah, dari situ nanti kita harapkan Kadin ikut berperan, kita harapkan swasta yang memberikan masukan kepada kita, kepada pemerintah, apa hal-hal yang menjadi hambatan mereka, sehingga biasanya Joint Commission akan bertemu pada secara reguler tiap 6 bulan atau tiap tahun dalam rangka mengatasi problem atau hambatan yang dialami oleh pihak swasta. Tanpa adanya kerangka ini, kita sulit untuk memanggil dalam suatu perundingan, suatu pembahasan yang intensif. Dan biasanya dalam Joint Commission itu bukan hanya Departemen Luar Negeri saja yang terlibat, tapi beberapa departemen yang terkait yang ada hubungannya dengan apa yang ingin kita kembangkan, apa yang ingin kita selesaikan. Jadi memang Joint Commission adalah wadah yang kita perlukan di tiap negara di mana kita ingin mengembangkan bukan saja hubungan politis, tapi hubungan dagang, investasi, dan ekonomis. Ya. Ini mau di-shopping dulu. Tapi aku juga ngambil dia dari belakang. Kira-kira udah
সামনে সরা যান না জাস্ট মুভ ইউ সি লুক এট দ্য ব্যাক প্রেস প্রেস Al